Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu dan saudaraku semuanya. Kita berjumpa lagi di ibadah keluarga di kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan satu pujian, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal bawa nama Tuhan Yesus. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga sungguh agung nama Yesus. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Kita arahkan hati kita, segenap pikiran kita, bahkan jiwa kita kepada Tuhan. Dan malah kita mulai ibadah kita pagi hari dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita itu datangnya dari Allah, pencipta langit bumi dengan segala isinya. Allah yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang menaruh setia sampai selama-lamanya. Amin. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia, kini dan selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semuanya di ibadah keluarga pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal yang Tuhan mau dari setiap kita, yaitu untuk mewartakan cerita yang mulia, cerita yang agung, yaitu kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan, pengorbanannya Tuhan untuk setiap orang. Mari kita akan memuji menyembah Tuhan, kusuk menuturkan. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus
dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, peliput terpesat. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan, ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan, ku suka menuturkan cerita mulia. Setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar dan yang penuh percaya, supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yesus yang kita masyurkan, Yesus yang kita beritakan, Yesus yang kita ceritakan kepada setiap orang itu adalah Yesus yang memberikan perintah kepada setiap kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sekalipun perintah ini kita terus dengarkan, kita terus diingatkan dari minggu ke minggu, tetapi kita belum mampu melakukan sabda firman ini dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati kita, mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon pengampunannya kepada Tuhan. Karena sabda Tuhan katakan, jikalau kita mengaku bahwa kita tidak berdosa, maka kita telah menipu diri kita sendiri dan kebenarannya tiada pada kita. Dengan rendah hati, kita mau datang kepada Tuhan. Dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha kudus, Engkau juga Allah yang maha kasih, penuh anugerah dan pengampunan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepada Tuhan. Kami mengakui bahwa kami telah berbuat dosa kepada Tuhan. Dan kepada Engkau lah kami telah berbuat dosa. Oleh karena itu ya Tuhan Allah kami, pada kesempatan ini kami datang kepada Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Kiranya Engkau menyucikan kami, menguduskan kami semuanya. Sehingga kami semuanya boleh layak di hadapan Engkau, boleh layak memuji Engkau, menyembah Engkau. Terlebih boleh layak menjadi umat-Mu, bahkan anak-Mu ya Tuhan. Bapa surgawi, segala yang kami sampaikan kepada Engkau, bukan kami alaskan atas kefasihan lidah kami, tetapi kami dasarkan
besar anugerah-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami menyerahkan seluruh rangkaian doa permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mengakui dosa kita di hadapan Allah. Karena Allah itu adil dan setia, sehingga Ia berkenan mengampuni dosa kita dan kita semua beroleh anugerahnya. Itu semua oleh sebab iman dan bukan karena perbuatan kita. Oleh karena itu layaklah bagi setiap kita untuk kita boleh menaikkan syukur kita kepada Tuhan Allah, sebab anugerahnya yang besar tak terkirakan. Amin. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Kita berserahkan ibadah kita ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja, akan memimpin kita semua, terlebih memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa surgawi, kembali kami datang kepada Tuhan. Kami sungguh menaikkan syukur kami kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik buat setiap kami. Terbukti di kesempatan pagi hari ini, kami semua boleh datang kepada Tuhan, kami semua boleh menyembah Tuhan. Itu semua karena berkat anugerah-Mu yang tiada terkirakan buat setiap kami. Kesehatan, kekuatan, sukacita, kedamaian, kerukunan dalam rumah tangga, rezeki, bahkan keselamatan Tuhan telah nyatakan buat setiap kami. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul dalam keluarga kami masing-masing, dalam kesederhanaan kami semuanya. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau beribadah pada Engkau ya Tuhan. Dan biarlah roh Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami, roh Tuhan hadir di dalam hati kami semuanya, sehingga sekalipun kami beribadah dalam rumah tangga kami masing-masing, biarlah sukacita surgawi senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kami, bahkan berkat-berkat-Mu dicurahkan dalam ibadah kami ya Tuhan. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami, melalui keluarga kami yang terus setia kepada Tuhan. Bapak surgawi, kami serahkan setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit,
baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit, kiranya jamahan Tuhan terjadi, mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Jika saudara-saudara kami yang sedang sakit, mereka boleh disembuhkan, mereka boleh dipulihkan, dan mereka boleh sehat kembali, pulih kembali, dan bisa melakukan aktivitas, bahkan boleh memuji menyembah Engkau kembali. Yang lemah tubuhnya, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kedamaian, Tuhan berikan ketentraman, Tuhan berikan pengharapan. Yang sudah tua, kiranya Engkau terus menjagai di usia tua mereka, sehingga mereka senantiasa dikuasai oleh kedamaian, dikuasai oleh kesejahteraan, karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bapak Surgawi, kami mau serahkan Tuhan untuk seluruh hidup dan kehidupan umat Tuhan. GITC Kopen sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Baik yang ada di Kopen, baik yang ada di Karanganyar, baik yang ada di Semarang, baik yang ada di Palembang, baik yang ada di Kalimantan, baik yang ada di Malaysia, dimanapun anak-anak saat ini berada, mari Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka, kiranya Engkau memberkati hidup mereka. Segala usahanya kiranya Tuhan buat berhasil, hingga tiada satupun dari mereka semua yang mengalami kesulitan, yang mengalami penderitaan, biarlah hidup mereka senantiasa berkelimpahan berkah daripada Tuhan. Pimpin keluarga mereka masing-masing. Jangan biarkan keretakan terjadi, biarlah kerukunan terus terjadi, tinggal tetap di dalam hidup rumah tangga anak-anakmu. Dan biarlah keharmonisan senantiasa yang terjadi, sehingga seluruh keluarga anak-anak boleh menjadi teladan yang indah untuk tetangga kiri kanan ya Tuhan. Bapak Surgawi, kami serahkan Tuhan untuk semua program, semua kegiatan gereja GITC Kopen sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau menolong, memimpin dan memberkati. Kami juga serahkan Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang masih duduk di bangku sekolah dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Kiranya Tuhan Allah pimpin, Tuhan Allah sertai, Tuhan Allah berkati dengan kecerdasan, dengan ketekunan, dengan tanggung jawab, sehingga Tuhan mereka semua boleh berhasil dalam studi mereka masing-masing. Bapak Surgawi, kami mau serahkan bangsa kami Indonesia ini sebenarnya dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau terus menolong bangsa kami di tengah-tengah menghadapi berbagai masalah besar, baik itu masalah kesehatan, baik itu masalah keamanan, baik itu masalah keutuhan, baik itu masalah politik. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Engkau menolong presiden, wakil presiden, para menteri yang telah Engkau beri tanggung jawab, para gubernur, para bupati, wali kota, bahkan camat, lurah sampai ke RT RW. Tuhan pinjami kebijaksanaan di dalam mereka memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh keluar dari berbagai masalah yang ada, dan rakyat Indonesia boleh menikmati kesejahteraan, kemakmuran, tetapi juga kedamaian dan ketentraman serta keadilan. Bapak Surgawi, kami juga serahkan Tuhan kota di mana kami telah Tuhan tempatkan, di mana kami telah Tuhan beri kesempatan untuk hidup, untuk berkarya, untuk memuji menyembah Tuhan. Baik itu kota Kudus, baik itu kota Demak, baik itu kota Semarang, baik itu kota Palembang, baik itu kota Kalimantan, bahkan negara Malaysia. Kiranya Engkau memberkati. Berkat yang Engkau curahkan buat kami, biar itu juga mengalir kepada kota-kota kami, sehingga kota-kota di mana kami telah Tuhan tempatkan untuk tinggal menjadi kota yang aman, menjadi kota yang tentram, menjadi kota yang sejahtera, tetapi juga menjadi kota yang takut akan Engkau ya Tuhan. Bapak Surgawi, kami serahkan sepenuhnya kota-kota kami dan bangsa kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapak Surgawi, kembali kami mau menyerahkan Tuhan ibadah kami saat ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang pimpin kami, kiranya Engkau sendiri yang berkuasa atas kami, bertata atas segala puji-pujian kami. Dan biarlah Engkau Allah kami
yang memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh rangkaian doa dan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 minggu sudah Tuhan telah memberkati kita. Oleh karena itu layalah bagi setiap kita untuk kita boleh menaikkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan, dan kita iringi dengan satu pujian, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salib yang memikul menekan berat? Hitung berkatnya pasti kau lega, dan penyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita akan serahkan persembahan kita kepada Tuhan tanpa amat. Kembali Tuhan, kami datang kepada Tuhan, kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan dengan hati yang penuh sukacita, tidak seberapa, tetapi biarlah in Tuhan boleh menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan dan bisa dipakai untuk setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bapa Surgawi, kami serahkan untuk seluruh umat-Mu, kiranya Engkau memimpin hidup mereka masing-masing, pribadi lepas pribadi, kiranya Engkau memberkati keluarga mereka, dan kiranya Engkau memberkati setiap usaha mereka. Dan biarlah hidup seluruh anak-anak-Mu senantiasa ada di dalam kuasa damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami serahkan persembahan dan umat Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita was-was, kita khawatir, kita cemas. Ketika ada pemimpin yang dipanggil Tuhan, kita takut kalau tidak ada lagi yang menggantikannya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan, selalu muncul pemimpin-pemimpin hebat, bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Dulu di Indonesia ada Pak Soekarno, lalu muncul Pak Harto, lalu muncul Pak Gus Dur, Pak Habibie, Ibu Megawati, Pak SBY, lalu sekarang Pak Jokowi. Dari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam setiap kehidupan ini selalu muncul sebenarnya tunas baru. Saat pagi hari ini kita mau belajar sabda Tuhan, patah tumbuh hilang berganti, yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai 22. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai yang ke-22. Ibu Tris ini akan bacakan untuk kita semua. Sampai yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Saya saudara-saudara, haruslah ingat nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu.
Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini kami setia dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh terlumpuh dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Oleh semua penduduk Yerusalem. Sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi suci, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Amin. Amin. Berbahagia kita yang mendengar Tuhan merenungkannya dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati. Kita mau datang pada Tuhan, mohon pimpinan penyertaan. Bapa Surgawi, kami mohon urapan Tuhan. Dikala kami merenungkan sabda firman, Kau buka hati kami, Kau buka pikiran kami, untuk kami boleh mengerti, memahami apa yang hendak Kau katakan dan apa yang Engkau mau untuk kami kerjakan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perikop ini berbicara tentang penggantian dari salah satu murid Yesus yang namanya Yudas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali saya katakan seringkali kita bingung, kita cemas, siapa yang akan menggantikan pemimpin kami ketika dia nanti tidak ada, ketika dia nanti meninggalkan gereja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti tema yang diberikan, patah tumbuh hilang berkah. Selalu ada tunas-tunas baru menggantikan tumbuhan-tumbuhan tua, menggantikan tumbuhan-tumbuhan yang mati. Kalau kita memperhatikan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana sih kita menjadi hamba-hamba Tuhan? Bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan? Yang di sini itu pelayan-pelayan Tuhan semuanya. Bagaimana kita menempatkan diri sebagai pelayan-pelayannya Tuhan? Bagaimana kita menempatkan diri sebagai hamba-hambanya Tuhan? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama, miliki motivasi yang benar di dalam kita melayani Tuhan. Milikilah tujuan yang benar di dalam kita melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kalau kita memperhatikan Yudas adalah orang penting di antara para murid Yesus. Karena apa? Karena Yudas adalah bendahara. Seorang bendahara tentunya dia adalah pribadi yang penting. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi Yudas memiliki motivasi yang salah. Dia memiliki motivasi untuk mencari keuntungannya sendiri dari pelayanannya. Dan akhirnya apa saudaraku yang dikatakan, Yudas binasa karena motivasinya, karena tujuannya yang mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, ketika kita memiliki tujuan hanya untuk diri kita sendiri, maka kita pun juga akan binasa oleh tujuan yang salah itu. Kita akan ditenggelamkan, kita akan dibinasakan oleh tujuan
mencari keuntungan untuk diri sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita itu hamba, saudaraku. Hamba itu tidak punya hak untuk dirinya sebenarnya. Hamba itu berkewajiban untuk mempermuliakan tuannya. Hamba itu berkewajiban untuk melayani tuannya, tidak memikirkan dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau tahu bagaimana seorang hamba mengabdi kepada tuannya, saudara pergi saja ke keraton-keraton, keraton Solo atau keraton Yogyakarta. Saudara tanya itu juru kebersihan keraton, Pak, digaji berapa dari keraton? Saudara akan kaget. Karena apa? Bayarannya itu 1 bulan itu tidak sebanding dengan apa yang dia kerjakan. Tidak ada UMR, itu enggak ada. Tetapi apakah dia tidak mau bekerja? Dia giat sekali. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia itu mengabdi kepada rajanya. Dia itu ngalap berkah dari pengabdian kepada rajanya. Sehingga bukan dihitung berapa dia dibayar, tetapi bagaimana dia mengabdikan dirinya dengan ketulusan hati untuk mempermuliakan rajanya. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita itu hamba yang diberi tugas panggilan oleh Tuhan untuk apa? Memberitakan kabar sukacita itu loh. Untuk memberitakan kabar damai sejahtera bagi dunia. Bukan untuk mencari keuntungan bagi diri kita sendiri. Ketika kita mencari keuntungan dari diri kita sendiri, saudara kan kasih Tuhan, saya kena percaya kita tidak akan lebih baik daripada Yudas. Kita akan ditenggelamkan. Bukan Tuhan yang menenggelamkan, tetapi keinginan kita, hawa nafsu kita, kejahatan kita yang akan menenggelamkan kita, yang akan membinasakan kita sendiri. Berapa banyak saudaraku yang kasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan tenggelam karena hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Hanya mau mencari keuntungan dari pelayanannya. Berapa banyak pendeta yang meninggalkan Tuhan? Kecewa. Karena apa? Karena apa yang dia harapkan tidak dia dapatkan. Meninggalkan Tuhan dan membabi buta, menjelek-jelekan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini loh. Ketika kita mau melayani Tuhan, kita harus membersihkan hati kita dari motivasi-motivasi yang salah, dari keinginan-keinginan diri untuk mencari keuntungan bagi diri kita sendiri seperti Yudas. Saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi kita yang ada di sini itu pelayan Tuhan kabeh. Pelayan Tuhan kabeh loh yang ada duduk di sini itu. Yang kecil ini itu asisten. Yang kecil ini asisten ya, melayani, mempersiapkan. Asih kecil tapi dia melayani terus ya. Ya itu kan kita itu melayani semuanya loh, dari bidang masing-masing. Ya. Oleh karena itu di sini ketika kita melangkahkan kaki kita untuk melayani Tuhan, motivasi tujuan kita harus benar. Yaitu untuk mempermuliakan Tuhan, bukan untuk mencari untung. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Seperti pujian yang telah kita pujikan. Ku suka menuturkan cerita mulia. Ceritanya Tuhan Yesus itu. Jadi bukan bagaimana kita mencari untung untuk diri kita sendiri. Ya. Misalnya,
ketika ada pemilihan majelis, kita sangat rindu menjadi majelis. Ternyata di balik itu ada keuntungan yang mau kita capai. Seperti kalau di wilayah-wilayah pesisir itu, kan, wah, gereja punya tambak luas, banyak. Ketika jadi majelis nanti bisa pegang tambaknya, untung kan? Ya. Ketika kita ada di gereja-gereja yang punya sawah banyak, di sini ada gereja yang punya sawahnya banyak. Ya. Dia ingin jadi majelis karena apa? Besok bisa nggarap sawahnya, lumayan, nggak usah sewa. Kan? Ya. Kalau di Sumatera dia punya kebun sawit dan juga kebun karet, lumayan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi ketika motivasi itu di situ, maka kita akan binasa oleh keinginan kita sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini untuk kita boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan, mari kita memiliki motivasi kita yang benar di hadapan Tuhan, hanya menuturkan cerita Tuhan Yesus, hanya menuturkan kemuliaan Tuhan Yesus, hanya memberitakan keselamatan Tuhan Yesus dan bukan diri kita. Fokus kita adalah Yesus Kristus, bukan diri kita. Ketika fokus kita hanya Yesus Kristus, maka segala hal yang berkaitan dengan kehidupan kita itu urusan Yesus Kristus, bukan urusan kita. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sombong. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi pelayan Tuhan kita bukan orang yang hebat luar biasa. Masih banyak sekali anak-anak Tuhan yang hebat-hebat, sehingga kita tidak bisa berkata, kalau tidak ada aku, tidak jalan. Nanti ketika saya tidak ada lagi penerus saya yang lebih hebat daripada saya. Nanti ketika Pak Tris sudah nggak ada, masih ada lagi muncul orang yang lebih hebat dari Pak Tris dari sisi media. Nanti kalau Pak Yono sudah nggak ada lagi orang yang hebat muncul lagi di bidang musik. Nanti kalau Bu Tristi dan juga Ibu Indah nggak ada, muncul lagi orang yang hebat-hebat di dalam melayani sekolah maupun itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari bahwa kita itu hanya sebutir debu, maka kita akan melihat bahwa saya ini melayani Tuhan. Dan Tuhan punya acara sendiri. Saya tidak bisa menyombongkan kalau nggak ada saya, nggak jalan. Sehingga kita menjadi egois, kita menjadi besar kepala, kita menjadi mengabaikan yang lainnya. Tetapi ketika kita menyadari bahwa di luar kita ada orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa, yang bisa Tuhan pakai kapan saja untuk menggantikan kita, maka kita akan menjadi orang yang rendah. Dari dalam melayani itu, kita akan menghargai orang-orang lain. Coba perhatikan di sini, Yudas, orang yang dianggap penting. Mungkin ketika Yudas itu balelo dari Tuhan, pikiran Yudas mungkin hancurlah kalau nggak ada saya. Tetapi apa yang terjadi? Dia sendiri yang hancur, dia sendiri yang binasa. Tetapi kekristenan terus jalan. Yesus Kristus bangkit, Yesus Kristus mengalahkan kuasa dosa itu, dan Yesus Kristus bangkitkan kembali pengganti Yudas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melihat perikop ini, cerita ini, kita disadarkan siapa saya ini nggak ada apa-apa. Kita semuanya itu sangat-sangat terbatas. Kita tidak bisa menyombongkan diri kita.
kalau kita luar biasa, kalau kita hebat, bukan kita yang hebat sebenarnya. Yang hebat itu yang kita layani. Karena dialah yang memberikan kehebatan itu. Yang luar biasa itu yang kita layani. Karena dialah yang membuat kita luar biasa. Bukan diri kita, saudara. Oleh karena itu kita tidak bisa menyombongkan diri kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Mari kita hidup dalam kerendahan hati. Bisa menghargai satu dengan yang lain. Bisa menerima kekurangan satu dengan yang lain. Tidak bisa memaksakan diri, pokoknya harus saya. Kalau saya ngomong harus diterima. Kalau saya ngomong harus diikuti. Tidak bisa, saudara. Kita itu penuh dengan kelemahan. Kita itu bukan orang super. Nggak ada salahnya. Nggak ada kurangnya. Tetapi kita penuh dengan kelemahan. Dan di balik semuanya itu Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Hamba-hamba Tuhan yang memiliki kerendahan hati. Sehingga kemana saja, di mana saja kita bisa diterima dengan baik. Karena itu Bapak Ibu yang kita belajar dari Yudas Iskariot. Orang yang dipakai Tuhan, orang yang penting. Tetapi dia hancur dan Tuhan sanggup bangkitkan kembali penggantinya. Demikian juga dengan kita. Kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Jikalau ada dari kita yang menyombongkan diri dan binasa, kita nggak ada penggantinya. Saudara kan Tuhan, kita harus sadari, kita ingat kembali berapa kali jemaat Kopen itu ditinggal orang-orang hebatnya, orang-orang yang potensi meninggalkan Kopen pernah. Musisi-musisi hebat yang meninggalkan Kopen gak punya lagi, pernah. Tapi apakah Kopen mandek? Apakah Kopen lalu tutup? Enggak. Muncul orang-orang hebat lagi, muncul pemusik-pemusik hebat lagi. Itu artinya bahwa kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas. Karena Tuhan sanggup membangkitkan orang-orang hebat selanjutnya yang memiliki kerendahan hati, yang memiliki hati untuk melayani. Oleh karena itu Bapak Ibu dengar, untuk kita bisa diberkati Tuhan, marilah kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang memiliki motivasi yang benar dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan, kerjakanlah itu untuk Tuhan. Ketika kita kunjungan, jangan untuk diri kita sendiri mencari nama, tetapi biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Ketika kita memuji Tuhan, jangan supaya orang lain itu ngalem memuji, karena suara kita yang indah, suara kita yang merdu. Tetapi biarlah kemerduan suara kita itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Oleh karena itu Bapak Ibu itu dengan rendah hati mari kita melayani Tuhan. Jangan pernah kesombongan itu menguasai kita. Karena itulah yang akan menghancurkan. Tetapi ketika kita memiliki motivasi yang benar, ketika kita memiliki kerendahan hati di dalam kita melayani Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan dicurahkan bagi kita. Kalau kita memperhatikan saudara, para rasul terus-menerus dipimpin dan dipelihara hidupnya oleh Tuhan. Semua pengikut Tuhan yang terus-menerus memotivasi yang benar, yang terus-menerus memiliki kerendahan hati untuk mempermuliakan nama Tuhan saja, hidupnya senantiasa terpelihara oleh Tuhan dengan baik. Kesehatan, kekuatan, rezeki, keluarga,
diberikan Tuhan baginya. Oleh karena itu saudaraku, jangan mengambil kebinasaan, tetapi raihlah sukacita berkat Tuhan melalui motivasi yang benar di dalam kita memuji Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita menghamba kepada Tuhan, dan miliklah kerendahan hati. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih. Sabda firman telah kami renungkan. Jadikan kami Tuhan menjadi umat Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang senantiasa memiliki motivasi yang benar dan setiap pelayanan kami. Biarlah kami senantiasa hanya fokus mengabarkan berita surga, mengabarkan berita tentang Yesus Kristus, Injil suci. Dan biarlah kami senantiasa rendah hati, tidak sombong, sehingga kemuliaan Tuhan saja yang kami pegang dan kami tinggikan. Bapak Surgawi, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi bila kuasa Roh berbicara senantiasa dalam diri setiap anak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, malah bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan abad, kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah keluarga di kesempatan pagi hari ini dengan satu pujian, Tuhan Kau Gembala kami. Ialah ini menjadi iman kita. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati kasih Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Bapak yang Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita di kesempatan pagi hari ini. Arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu, arahkanlah jiwamu kepada Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah berkat. Tuhan Allah memberkati hidup. Tuhan Allah memberkati buah kandungan, anak-anakmu, cucu-cucumu semuanya. Tuhan Allah memberkati setiap pekerjaanmu dan mengisi penuh lumbung-lumbungmu. Kiranya damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa dari surga, serta persekutuan daripada Roh Kudus, biarlah memberikan kekuatan, penghiburan, dan kuasa pada saudara semuanya,
dalam menghadapi hidup ini, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasakan Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, terima kasih atas kesetiaan di dalam ibadah keluarga yang kita adakan setiap pagi. Kiranya Tuhan tolong Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Terima kasih yang ada di Wonorejo, terima kasih yang ada di Muria, terima kasih yang ada di Gendo, terima kasih yang ada di Grebek, terima kasih juga yang ada di Kalimantan, terima kasih yang ada di Palembang, terima kasih juga yang ada di jauh sana, di Malaysia, dan terima kasih yang semuanya yang mengikuti ibadah secara online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, terus jaga kesehatan karena ternyata corona terus meningkat saat ini. Jangan gegabah, terus hati-hati, terus jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, jangan berkerumun, tapi hindari kerumunan. Biarlah kita sehat, keluarga kita sehat, tetangga kiri kanan kita sehat, bangsa kita sehat. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, Shalom, Tuhan memberkati.